Oke sobat, jadi kita sekarang masih ada di Surabaya tapi di tengah hutan. Hutan bukan ini? Semi hutan. Bukit. Ya, ini adalah sebuah tempat di Surabaya Barat. Nama tempat ini adalah Bukit Ular. Jadi hari ini kita akan melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah unboxing. Apakah yang akan kita unboxing? Ya, ini sudah sampai di kita. Ini ada WL Toys 124018 itu yang model ini. Ya, jadi untuk RC-nya sendiri, secara konsep WL Toys ini masih mengusung tipe yang sama dengan WL Toys Buggy yang pertama ya. Ada sedikit perubahan di sini dalam bentuk ukuran dan dalam bentuk konstruksi. Jadi gitu. Oke, back ke RC-nya. Jadi konsepnya sama, bedanya di seri ini dia akan lebih panjang sedikit dan ada beberapa konstruksi dari kaki-kaki yang dia rubah. Oke, ini barangnya. Di sini tertulis ya buku panduan seperti biasa ya. Tidak ada yang istimewa. Dia tertulis Mountain Rock Desert and Off-Road. Ya, jadi mobil ini itu bisa dibuat dashing, bukan crawling ya. Jadi mountain ini bisa dibuat main di sekitar gunung, di sekitar bebatuan, di sekitar gunung, atau di jalan yang tidak rata. Kalau pertanyaannya untuk crawling bisa atau enggak bisa ya, karena diferensial depan dan belakang itu modelnya rilis. Terus kalau pertanyaan bisa kena air atau enggak, bisa. Jadi ini sudah WP, tapi WP-nya itu masih factory ya. Jadi dalam hal ini itu splashing, bukan sampai menyelam ya. Jadi harus hati-hati. Kalau kalian tanya WP itu apa? WP itu sebutan dari waterproof. Kalau kalian pernah tahu waterproofing itu apa? Waterproofing itu adalah sebuah langkah ya, cara untuk membuat air tidak bisa masuk. Jadi bagaimana caranya itu akan kita buatin video khusus ya. Bahan-bahan yang bisa dipakai apa aja nanti akan kita jelaskan. Nah, back ke mobilnya saya akan buka. Di sini kita sudah mendapatkan buku panduan seperti biasa. Lalu charging, lalu kunci ban. Jadi kunci bannya tetap seperti WL Toys yang biasa itu dari plastik ya. Lalu ini ada remote. Remote itu biasa disebut transmitter TX ya kalau orang RC bilang. Jadi remote-nya ini seperti WL Toys seri sebelumnya. Jadi dia menggunakan M2R ya, dimana remote ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya adalah dia itu ringan, cukup responsif. Kekurangannya dia adalah channeling ya. Jadi remote ini 2 channel. Nah, sekarang kita buka RC-nya sendiri. Nah, ini adalah kitnya ya. Jadi bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk model mobilnya ini itu beda dengan WL Toys sebelumnya. Ini bukan mobil buggy ya. Jadi secara dimensi itu dari depan sampai tengah memang mirip. Tapi kalau kita lihat dari skop belakang ini udah beda banget. Jadi skop belakangnya ini lebih ke arah lurus ya. Jadi yang dimaksud lurus itu seperti ini ya, lurus seperti ini. Nah, kalau buggy pada umumnya kan miring seperti ini. Jadi kalau konstruksi mobil rally itu rata-rata skoknya miring ya. Nah, tapi untuk mobil bashing itu rata-rata skoknya lurus seperti ini. Nah, WL Toys kali ini dengan kit yang sama mengeluarkan 2 macam varian. Jadi di varian 18 itu bentuknya seperti ini, di varian 19 itu bentuknya seperti buggy pada umumnya. Seperti itu. Kalau ditanya worth it atau enggak, worth it banget ya. Jadi bisa kita lihat dia sudah pakai metal skid plate untuk bawahnya ini. Dia sudah pakai oil shock ya. Jadi aluminium oil shock ini. Shockbreaker ini sudah aluminium, sudah berbahan metal, sudah bisa diisi oli,
dan tentu saja untuk redamannya dia sendiri bisa dibilang cukup bagus. Jadi tujuannya apa? Kalau mobil itu jump atau lewat dari ramp, dia itu turunnya akan stabil seperti ini. Nah, jadi penting banget kalau kita waktu basing, mobil itu nggak sekedar hanya bisa lompat, tapi mobil itu juga harus bisa turun. Nah, untuk detail kaki-kakinya bisa kita lihat bareng-bareng ya. Jadi chambernya pun masih seperti biasa ya, bisa di set, chesternya juga bisa di set. Jadi memang mobil ini layak banget untuk basing. Yang paling menarik pada seri ini itu adalah konfigurasi body. Jadi kalau kita mau buka body shell ini, kita cuman butuh ngelepas 2 pin ini dan dia akan naik seperti ini. Nah, menurut saya menarik ya, apalagi untuk pemain RC pada umumnya yang masih baru atau bisa dibilang masih awam ya. Placing seperti ini tuh bagus banget. Jadi nggak ribet, masang kabel juga mudah banget. Jadi kita tinggal colok, dia sudah menggunakan T-plug. Nah, untuk elektrik ya, sekarang kita ngomongin elektrik. Di sini ada ISC, ada receiver, dia itu jadi satu seperti WL Toys pada umumnya. Dia menggunakan dinamo yang sama seperti WL Toys pada umumnya, yang seri 1414 itu rata-rata sama. Dinamo ini ukurannya besar banget ya untuk bodi RC sekecil ini. Jadi bisa dibilang mobil ini pasti akan kelebihan tenaga, tapi semua ada plus dan minusnya. Plusnya adalah ya tentu saja kalau kita ngomongin basing, kita ngomongin job ya, kita kan pasti pengen RC itu yang tenaganya itu kencang, tenaganya itu gede, jadi bisa lari lah, bisa ngibrit, bisa bagus. Nah, tapi minusnya adalah pengendalian dari RC ini itu menurut saya cukup sulit. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan ya Mas Hafid ya. Jadi benda sekecil ini dengan dinamo segede ini itu menurut kami itu kurang ideal. Tetapi kembali lagi, kalau kecil nggak kenceng sama kecil kenceng itu lebih gampang jualan yang kecil tapi kenceng, betul ya? Kecil tapi kenceng. Ibaratnya ya meskipun kecil dia masih punya selling point, tetapi harus hati-hati dalam hal penggunaannya karena range harga itu kan new entry, tapi nyetirnya itu nggak bisa new entry kalau model-model seperti ini ya, karena ya ini kenceng gitu loh. Dia bisa lari diklaim ya 55 sampai 58 km per jam. Bayangin, RC sekecil ini lari segitu ya otomatis pasti akan sedikit kerepotan, apalagi dalam elektrik ini tidak ditemukan yang namanya giro. Jadi ya buat kalian semua yang main harus hati-hati karena ini memang fun tapi agak susah. Jadi seperti itu. Kelebihan berikutnya adalah baterai. Jadi baterainya dia ini sekarang menggunakan kapasitas yang lebih besar dari WL Toys sebelumnya. Jadi ini sudah menggunakan baterai LiPo 2200. Placing baterainya pun juga bisa kita lihat bareng-bareng, ini bagus banget ya, di samping rapi dan strapnya juga cukup panjang untuk ngikat baterainya itu sendiri. Nah, jadi sekilas pro and cons kalau dari saya sih worth it ya. Jadi worth it banget, harganya murah, 1.600.000 ya. Jadi cukup simple, dan untuk kalian semua yang baru pertama kali main RC otomatis juga nggak akan mungkin sulit karena maintenance-nya pun cukup mudah, pembersihan cukup mudah. Nah, kalau ditanya untuk WL Toys ini upgrade yang perlu dilakukan adalah, kalau saya sih mengganti ISC. Jadi ISC ini tuh menurut saya kurang ya. Jadi kenapa kok kurang? Karena dia jadi satu dengan receiver. Kenapa harus mengganti receiver? Karena baiknya ya
mobil seperti ini dengan kecepatan segini tuh paling nggak ada yang namanya giro. Bisa nggak pasang giro tambahan? Bisa. Tetapi pemasangan giro tambahan itu kita harus buka board ini dan kita harus cari jalurnya. Nah, kalaupun seperti itu akan ribet banget. Nah, bagus mana giro independen sama giro yang ada di receiver? Ini pertanyaan yang sering ditanyain. Kalau bagus yang independen. Tetapi jangan salah, harga giro independen yang benar-benar bagus itu juta-juta, bukan ratusan ribu, bukan puluhan ribu. Nah, daripada kita mencari yang opsi yang lebih mahal, toh ya ini juga bukan mobil drift, hendaknya kita ganti ke Radiolink lah kalau menurut saya ya. Jadi Radiolink receiver sudah ada giro. Nah, kenapa harus diganti ISC-nya? Karena ISC ini built-in, jadi ya nggak bisa. ISC pakai 1060 Hobby Wings, lalu Radiolink beserta TX-RX yang sudah pasti ada giro, saya rasa sudah cukup untuk menambah keseruan dan untuk menambah keseruan kita dalam bermain RC ini. Jadi itu kalau menurut saya penting banget, karena remote-nya dia ini kalau orang RC bilang ya itu bleaching. Apa bleaching? Kalau kalian bingung bleaching itu bukan semi rambut ya. Bleachingnya itu putus-putus, lebih ke arah batuk-batuk. Jadi remote ini itu sangat rentan terhadap gangguan sinyal ya. Jadi kalau kalian main ada BTS itu nggak enak banget. Lalu jaraknya juga nggak terlalu jauh. Jadi kalau kalian main itu sering putus-putus, ya itu disebut bleaching ya. Jadi kayak kecampur gitu sama frekuensi yang lain. Jadi menurut saya perlu diganti. Tapi itu kembali lagi, kalau kalian hanya bermain sekedarnya, RC ini menurut kami worth it karena harganya murah, nggak murahan, konstruksinya juga cukup bagus. RC ini kuat banget menurut saya ya, dan kalian nggak perlu upgrade. Jadi ini udah layak banget untuk main. Tapi ya dikondisikan ya main yang fun to drive aja ya. Jadi bukan yang sampai kompetisi, bukan yang dibuat basing sampai bikin video lah kayak kita biasanya, itu enggak kalau saya. Kalau kalian mau melakukan itu ya harus melakukan upgrade lah, karena hampir nggak mungkin ya kalau kita itu mau ekstrim basing nggak pakai giro, itu hampir nggak mungkin. Oke sobat, jadi sekian dari kami untuk WL Toys seri 19 ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua yang baru nonton. Jangan lupa subscribe, berikan kami like, nyalakan lonceng buat kami. Sampai ketemu di video kami berikutnya, and bye-bye.